Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mempraktekkan Dhamma di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, pada malam hari ini kita melakukan puja bakti perayaan Hari Asada, salah satu hari yang besar, hari yang penting bagi kita umat Buddha. Hari Asada merupakan hari pemutaran roda Dhamma yang pertama kalinya oleh Sang Buddha. Pada saat itu, Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Pada saat itu terjadi bulan purnama penuh. Dan saat itu merupakan bulan Asada 2 bulan setelah pencapaian penerangan sempurna. Sang Buddha membabarkan dhammanya yang kita kenal sekarang ini sebagai Dhammacakkappavattana Sutta. Dengan dibabarkannya Dhamma oleh Sang Buddha, maka terbukalah kesempatan bagi kita semua untuk mengetahui jalan menuju pembebasan. Jalan menuju terbebasnya kita dari samsara, lingkaran kelahiran dan kematian. Dengan dibabarkannya Dhamma oleh Sang Buddha, maka kita menjadi mengetahui tentang hakikat dari kehidupan ini. Kita mengetahui bagaimana cara menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Kita bisa mengurangi penderitaan kita. Bahkan kita bisa terbebas sepenuhnya dari penderitaan. Dhamma ajaran Sang Buddha begitu indahnya, baik pada awal, pertengahan, maupun akhirnya, sehingga kita yang mempelajarinya atau yang mendengarnya bisa membuat batin kita menjadi tenang, bisa membuat kita memiliki pandangan yang benar tentang kehidupan ini. Sementara itu, pandangan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Pandangan yang merupakan penyebab dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang melakukan perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk disebabkan oleh pandangan hidup, pandangan-pandangan yang ia miliki. Sementara itu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan menentukan kualitas kehidupan kita. Baik buruknya kehidupan kita disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Begitu bermanfaatnya mendengarkan, mempelajari Dhamma, apalagi kalau kita mempraktekkan Dhamma. Dengan mempraktekkan Dhamma, kita menjadi lebih mengetahui tentang hakikat kehidupan ini. Kita lebih mengetahui tentang Dhamma, yang mana membuat kita bisa hidup lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai. Dengan mempraktekkan Dhamma, kita akan bisa memiliki kehidupan yang baik. Mempraktekkan Dhamma hendaknya kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, bukan hanya pada saat-saat tertentu. Baik pada situasi yang buruk maupun situasi yang baik, hendaknya kita tetap mempraktekkan Dhamma. Karena dengan mempraktekkan Dhamma, kita akan mendapatkan manfaatnya secara langsung. Mempraktekkan Dhamma membuat kita bisa menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, sehingga penderitaan kita tidak bertambah, tidak menjadi-jadi. Sekarang ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 itu begitu besar. Pandemi COVID-19 memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Tetapi kalau kita bandingkan antara dampaknya yang positif dan dampaknya yang negatif, maka pandemi COVID ini, dampak buruknya, dampak negatifnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan dampak positifnya. Karena dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang susah untuk bertahan hidup. Banyak orang yang susah untuk beraktivitas. Karena untuk menghambat penyebaran dari virus corona ini, orang-orang menghindari keluar dari rumah, dari kerumunan, sehingga aktivitas mereka, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan.
Banyak orang yang pendapatannya berkurang, banyak orang yang pendapatannya tidak ada sama sekali. Banyak usaha yang tutup, banyak usaha yang mengalami kerugian, banyak usaha yang bangkrut. Kemudian, banyak orang yang jatuh sakit karena diserang oleh virus corona tersebut. Bukan hanya orang-orang biasa, tetapi para tenaga kesehatan, dokter atau perawat juga diserang oleh virus corona ini. Banyak orang yang meninggal dunia. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh orang-orang selama pandemi COVID-19 ini. Sehingga membuat orang-orang banyak yang depresi, stres, panik, kecewa, takut, was-was, sedih, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Buddha, apa yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga dampak buruknya tidaklah terlalu terasa berat? Bisa lakukan. Di dalam pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus mempraktekkan Dhamma. Bukan hanya pada saat-saat di mana situasinya baik. Justru pada saat-saat situasi yang buruk, kalau kita tetap mempraktekkan Dhamma, kita bisa mendapatkan manfaatnya langsung. Penderitaan kita setidaknya menjadi ringan ketika kita mempraktekkan Dhamma. Apa praktek Dhamma yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama berhubungan dengan menenangkan pikiran kita atau menenangkan diri kita. Kalau pikiran kita tidak tenang, kalau pikiran kita dikuasai oleh emosi-emosi negatif, khawatir, takut, cemas, dan lain-lain sebagainya, maka kita bisa melakukan tindakan, keputusan, atau langkah yang salah, yang mana bisa memperburuk keadaan, bisa membuat kita semakin menderita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk bisa menenangkan pikiran kita dulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menenangkan pikiran kita? Kita perlu sering-sering melakukan perenungan kerap kali, atau yang biasa dikenal sebagai Abhinha Paccavekkanapatha. Kalimat-kalimat perenungan kerap kali. Abhinha Paccavekkanapatha ini terdapat di dalam parita yang biasa kita baca pada waktu puja bakti di wihara. Abhinha Paccavekkanapatha ini berisi tentang hakikat dari kehidupan ini. Ada 5 perenungan di dalam Abhinha Paccavekkanapatha. Yang pertama, saya wajar mengalami usia tua. Saya tidak terbebas dari usia tua. Yang kedua, saya wajar mengalami sakit. Saya tidak terbebas dari sakit. Yang ketiga, saya wajar mengalami kematian. Saya tidak terbebas dari kematian. Yang keempat, segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Yang kelima, aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang perbuat, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Nah, inilah perenungan-perenungan yang patut kita lakukan sesering mungkin. Usia tua, sakit, kematian, berpisah dengan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, merupakan penderitaan. Tetapi inilah hakikat dari kehidupan ini. Inilah kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita menolak kenyataan hidup ini, maka kita akan menderita. Semakin kuat penolakan kita, maka semakin menderitalah kita jadinya. Kalau kita memiliki keinginan yang bertentangan dengan kenyataan hidup ini, maka kita akan menderita. Semakin kuat keinginan tersebut yang bertentangan dengan kenyataan hidup ini, maka semakin menderitalah kita jadinya. Kita perlu sering-sering mengingatkan diri kita, sering-sering mengulangi perenungan ini, sering-sering mengajari batin kita tentang kenyataan hidup ini. Sehingga pada waktu hal itu menimpa diri kita, hal itu terjadi pada diri kita, kita lebih bisa menerimanya. Ketika kita lebih bisa menerimanya, penderitaan kita tidaklah terlalu berat. Kalau kita tidak bisa menerimanya, kita menolaknya, maka penderitaan kita akan menjadi lebih kuat. Semakin kita menolaknya, semakin kuatlah penderitaan yang akan kita alami. Banyak orang yang menderita di dunia ini karena tidak bisa menerima kenyataan hidup tersebut. Kenyataan hidup yang merupakan penderitaan. Tetapi demikianlah hakikat dari kehidupan ini. Makhluk hidup ini, kita ini, sebetulnya merupakan kelompok penderitaan. Kita ini, makhluk hidup ini, yang terdiri dari 5 kelompok kehidupan, merupakan kelompok-kelompok penderitaan. Sifat alami dari kita
adalah tidak kekal, kemudian penderitaan, kemudian tanpa diri atau tanpa aku. Sifat alaminya menimbulkan penderitaan. Tetapi karena kita merawatnya, menjaganya, memeliharanya, maka kita tidak merasakan, kita tidak melihat penderitaan tersebut. Tetapi ketika kita sudah tidak bisa merawatnya lagi, sudah tidak bisa memeliharanya lagi, penderitaan muncul, kita sulit untuk menerimanya. Ketika kita sulit untuk menerimanya, kita menolaknya, maka penderitaan kita akan semakin bertambah. Sehingga sangat penting bagi kita untuk belajar menerima kenyataan hidup, hakikat kehidupan yang merupakan penderitaan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, sekarang ini banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang mengalami kematian, banyak orang yang berpisah dengan sesuatu yang mereka cintai. Dan rata-rata mereka semua sulit menerima kenyataan hidup ini yang memang merupakan penderitaan. Ketika mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup ini, maka semakin menderitalah mereka jadinya. Sama seperti di saat sekarang, di masa lampau pun, orang-orang mengalami yang namanya usia tua, sakit, mati, berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Dan sama, banyak orang di masa lampau susah menerima kenyataan hidup ini, mereka menjadi sangat menderita. Penderitaan mereka bertambah. Ada seorang wanita di zaman Buddha namanya Kisah Gotami. Kisah Gotami ini merupakan dari keluarga miskin di Sawati. Kisah memiliki beban jasmani yang tinggi dan kurus. Penampilannya tidak menarik karena berasal dari keluarga yang miskin. Lantas penampilannya yang tidak menarik membuat dia susah untuk ada satu pedagang yang kaya bisa melihat kebaikan yang ada di Sagotami ini. Pedagang itu berpikir, kebaikan seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan luarnya. Nah, karena berpikiran demikian, dia bisa melihat kebaikan yang ada pada diri Kisah Gotami. Akhirnya ia menikahi Kisah Gotami. Nah, setelah Kisah Gotami dan pedagang kaya ini menikah, ternyata keluarga dari sang suami memandang rendah Kisah Gotami karena Kisah Gotami kastanya berbeda. Kemudian penampilannya jelek. Kemudian dia berasal dari keluarga yang miskin. Karena memandang rendah dia, membuat Kisah Gotami menderita. Terlebih lagi, ia menderita karena suaminya harus menghadapi konflik antara orang-orang yang ia sayangi, antara istri ataukah orang tuanya. Waktu berlalu. Akhirnya Kisah Gotami hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika Kisah Gotami melahirkan, mulai saat itu keluarga sang suami mulai menerimanya, mulai menghormati dia. Hal ini membuat Kisah Gotami sangat bahagia. Tetapi ternyata kebahagiaannya tidak bisa berlangsung lama. Si anak setelah mulai bisa belajar berjalan, jatuh sakit dan kemudian meninggal. Hal ini membuat Kisah Gotami sangat terpukul. Ia susah menerima kenyataan hidup ini. Ia takut ia disalahkan oleh keluarga sang suami. Ia sedih dengan kehilangan anak ini. Ia berpikir bahwa anaknya itu sakit, anaknya itu butuh obat untuk disembuhkan. Nah, karena berpikir demikian, maka sambil membawa anaknya, ia keluar rumah meminta mencari obat ke orang-orang. Ia meminta obat ke orang-orang dengan penuh harapan. Banyak orang yang menganggap dia gila, banyak orang yang mengejek dia. Sampai suatu saat, ada seorang yang baik hati, yang bijaksana, yang menganjurkan dia untuk pergi menemui Sang Buddha. Orang ini memberitahu dia bahwa Sang Buddha memiliki obat yang dia butuhkan. Maka Kisah Gotami bergegaslah pergi ke Wihara Jetawana, di mana saat itu Sang Buddha sedang berada. Setelah tiba di Wihara Jetawana dan bertemu dengan Sang Buddha, Kisah Gotami lantas memohon kepada Sang Buddha untuk diberikan obat yang bisa menyembuhkan anaknya. Sang Buddha memberitahu Kisah Gotami untuk mencari, meminta segenggam biji lada dari rumah yang keluarganya belum pernah mengalami kematian. Mendengarkan hal ini, Kisah Gotami langsung mengiyakan dengan pikiran yang gembira. Nah, maka dia mulailah mencari segenggam lada tersebut. Ia pergi ke rumah orang-orang. Di rumah pertama yang ia datangi, si pemilik rumah
dengan senang hati ingin menolong dia. Si pemilik rumah tersebut memberikan dia segenggam lada. Ketika ia diberikan segenggam lada, Kisah Gotami bertanya kepada orang tersebut, apakah di rumah ini ada anggota keluarga yang meninggal? Si pemilik rumah ini menjawab, tentu saja ada. Pernah adakah anggota keluarga yang meninggal? Tentu saja ada, katanya. Nah, karena dia tidak mendapatkan persyaratannya, akhirnya Kisah Gotami pergi ke rumah lain. Satu persatu rumah ia datangi. Banyak orang yang ingin menolong dia, banyak orang yang ingin memberikan dia segenggam lada. Tetapi rata-rata semua orang yang ia mintai tolong pasti memiliki salah satu anggotanya yang ada yang meninggal. Dia lakukan usaha tersebut terus-menerus sampai akhirnya menjelang malam. Menjelang malam, ia baru tersadar. Ternyata bukan hanya dia yang terpukul karena kehilangan seorang anak. Banyak orang yang telah mengalami kematian. Ternyata kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Karena adanya kelahiran, maka adalah kematian. Pada saat menyadari akan hal ini, kemelekatannya pada si anak hilang. Karena kemelekatannya sudah hilang, pada saat itu juga penderitaan batinnya juga hilang seketika. Maka ia kemudian menguburkan si anaknya sendiri di hutan. Setelah menguburkan anaknya di hutan, ia kembali ke wihara Jetawana menemui Sang Buddha. Sang Buddha bertanya kepada Kisah Gotami, apakah Kisah Gotami sudah mendapatkan segenggam lada? Kisah Gotami bilang, dia tidak mendapatkan segenggam lada dari rumah yang keluarganya belum pernah mengalami kematian. Sang Buddha lantas menjelaskan kepada Kisah Gotami, mengatakan bahwa Kisah Gotami berpikir bahwa hanya dia yang kehilangan putra yang dia sayangi. Kini Kisah Gotami telah sadar. Kematian terjadi pada semua makhluk hidup. Kematian menjemput mereka sebelum keinginan mereka terpuaskan. Kata-kata singkat dari Sang Buddha ini menyadarkan Kisah Gotami tentang corak alami dari kehidupan, corak alami dari manusia ini, yaitu tidak kekal, penderitaan, dan tanpa diri. Pada saat itu juga Kisah Gotami mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian Kisah Gotami minta untuk ditabiskan menjadi bikuni. Setelah ditabiskan menjadi bikuni, tidak lama kemudian Kisah Gotami berhasil mencapai tingkat kesucian Arahata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, Kisah Gotami bisa begitu menderita karena Kisah Gotami tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal. Ia menolak kenyataan tersebut. Karena penolakannya, akhirnya ia sangat menderita. Setelah dia mengerti bahwa memang hakikat dari kehidupan itu, kematian merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Ketika ia sudah mengerti ini, ia menerima kenyataan hidup ini. Ketika menerima kenyataan hidup ini, kemelekatannya pada si anak pada saat itu juga hilang. Ketika kemelekatannya hilang, ketika itu pula penderitaannya juga berakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, lebih tragis dari Kisah Gotami, ada wanita lain yang bernama Patacara. Patacara merupakan seorang wanita yang cantik, berasal dari keluarga kaya, juga berasal dari Sawati. Karena kecantikannya, orang tuanya sangat ketat menjaga dia. Tetapi, walaupun sangat ketat ia dijaga, ia kabur dari rumah. Ia kabur dengan seorang pria yang ia cintai. Pria tersebut tidak lain adalah pelayan dari keluarganya sendiri. Ia rela hidup miskin di sebuah desa karena ia ingin bersama dengan pria tersebut. Nah, setelah kabur, ia tinggal di sebuah desa yang jauh dari rumah orang tuanya. Ia bersama dengan suaminya tinggal di desa tersebut. Tidak lama kemudian ia hamil dan tiba saatnya untuk melahirkan. Ia meminta izin kepada suaminya untuk balik ke rumah orang tuanya. Ia ingin melahirkan di rumah orang tuanya. Tetapi sang suami tidak memberikan izin. Maka ketika suaminya tidak ada di rumah, dia diam-diam pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya ketika pulang segera mengetahui bahwa sang istri telah balik ke rumah orang tuanya. Maka ia menyusul Patacara. Ia berhasil menemui Patacara di tengah-tengah perjalanan. Ketika ia bertemu dengan Patacara, ia mohon kepada Patacara supaya kembali ke rumah. Tetapi Patacara menolaknya. Pada saat itu juga Patacara tiba waktunya untuk melahirkan. Akhirnya Patacara melahirkan di semak-semak. Setelah melahirkan,
ia akhirnya balik dengan suaminya ke rumahnya sendiri. Waktu berlalu, Patacara hamil lagi. Dan tiba saatnya untuk melahirkan lagi. Kembali ia meminta izin kepada suaminya, tetapi suaminya tidak memberikan izin. Nah, ketika suaminya tidak ada di rumah, ia pergi bersama anaknya yang pertama, pulang ke rumah orang tuanya. Suaminya segera mengetahuinya, menyusul dan akhirnya bertemu. Ketika bertemu, rupanya saat itu lagi hujan lebatnya. Tiba saatnya untuk melahirkan, sehingga suaminya mencari tempat yang sesuai untuk melahirkan. Sang suami mencari tempat, kemudian membersihkan sebidang tanah. Ketika ia lagi membersihkan tanah tersebut, ia dipatuk oleh seekor ular berbisa dan dia meninggal mati saat itu juga. Sementara itu, Patacara yang lagi menunggu suaminya tiba saatnya untuk melahirkan. Akhirnya ia berhasil melahirkan tanpa ditemani oleh suaminya. Keesokan paginya, setelah melahirkan, ia mencari suaminya dan ia menemukan mayat suaminya yang sudah kaku. Ia merasa sangat sedih. Ia merasa bersalah. Ia menganggap dirinya lah yang menyebabkan suaminya meninggal. Akhirnya ia tetap melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah orang tuanya. Di dalam perjalanannya, ia harus melewati sebuah sungai. Sungai tersebut airnya lagi meluap, banjir, karena terjadi hujan yang lebat semalam. Untuk menyeberangi sungai tersebut, ia tidak bisa membawa kedua anaknya sekaligus. Anaknya yang pertama ia tinggalkan di tepi sungai. Ia menggendong anaknya yang kedua menyeberangi sungai tersebut. Setelah tiba di seberang, ia letakkan anaknya yang kedua di tepi sungai, kemudian ia menyeberang kembali untuk menjemput anaknya yang pertama. Ketika ia tiba di tengah-tengah sungai, di udara ada seekor elang besar yang lagi terbang melayang. Elang tersebut lantas menyambar tubuh dari bayi, anak keduanya. Si Patacara berusaha menghalau elang tersebut. Ia berteriak-teriak sambil mengacungkan tangannya, tetapi usahanya gagal, usahanya tidak berhasil. Elang tersebut tetap membawa anaknya yang kedua. Pada saat Patacara teriak-teriak mengacungkan tangannya, anaknya yang pertama mengira bahwa dia dipanggil sama mamanya. Maka ia menyeberang sungai. Ketika ia menyeberangi sungai, arus air sungai yang begitu deras menghanyutkan dia. Dia terbawa oleh arus sungai yang begitu deras. Patacara seketika menangis. Tidak bisa menahan kesedihannya. Ia meratapi kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ia kehilangan suaminya, ia kehilangan anaknya karena dibawa oleh elang. Ia kehilangan anaknya yang pertama karena terbawa oleh arus sungai. Penderitaan karena kehilangan orang-orang yang ia cintai membuatnya sangat bersedih, membuat ia meratap. Ketika ia lagi bersedih, ia lagi meratapi nasibnya yang malang, ia melihat ada seorang laki-laki yang datang. Laki-laki ini merupakan seorang laki-laki yang berasal dari Sawati, tempat tinggal ayahnya. Nah, ia lantas bertanya kepada laki-laki tersebut, bagaimana kabar ayahnya? Si laki-laki mengatakan bahwa semalam terjadi badai yang sangat dahsyat, yang membuat rumah orang tua Patacara ambruk. Kedua orang tua maupun 3 orang saudaranya mati karena ketimpa reruntuhan rumah mereka. Dan mayat mereka telah dikremasi di satu tumpukan kayu. Mendengar hal ini, Patacara tidak bisa menerima kenyataan hidup. Ia langsung gila. Sambil teriak-teriak, sambil berlari, ia teriak meratapi kesengsaraan yang ia alami. Kehilangan orang-orang yang ia cintai satu persatu. Sementara itu, Sang Buddha di Wihara Jetawana sedang memberikan khotbahnya kepada orang-orang. Pada saat Sang Buddha sedang memberikan khotbahnya kepada orang-orang, Sang Buddha melihat Patacara di kejauhan. Sang Buddha menginginkan Patacara supaya datang ke tempat tersebut. Dan orang-orang yang lagi mendengarkan ceramah Dhamma dari Sang Buddha juga melihat Patacara. Di antara mereka ada yang memberitahu bahwa untuk mencegah Patacara jangan sampai masuk ke tempat tersebut. Halangi wanita gila tersebut, jangan sampai ia masuk ke tempat ini. Nah, Sang Buddha memberitahu orang-orang yang lagi mendengarkan ceramah Dhamma beliau bahwa jangan mencegah Patacara. Biarkan dia masuk ke tempat tersebut. Nah, setelah Patacara masuk, berada di dekat Sang Buddha lantas mengatakan kepada Patacara, Patacara,
berhati-hatilah, bersikap tenanglah. Mendengar kata-kata ini, Patacara langsung tersadar. Ia yang tergila, ia yang hampir tidak berpakaian sama sekali, langsung tersadar. Ketika ia tersadar, ia menjadi sangat malu karena ia hampir tidak berpakaian sama sekali. Ia lantas duduk di bawah. Ada umat yang memberikan dia selembar kain untuk menutupi tubuhnya. Kemudian Patacara mulai menceritakan tentang nasib malang yang ia alami kepada Sang Buddha. Ia kehilangan orang-orang yang ia cintai satu persatu. Sang Buddha lantas memberikan nasihat kepada Patacara bahwa Patacara di dalam perjalanan samsara ini, lingkaran kelahiran dan kematian, jumlah air mata yang Patacara kucurkan atas kematian anak, suami, orang tua, dan saudara sudah sangat banyak. Jumlahnya melebihi air yang ada di 4 samudera. Patacara seharusnya tidak perlu terlalu tertekan dengan kepergian mereka. Patacara seharusnya melepaskan kemelekatan kepada mereka. Patacara seharusnya mensucikan diri mencapai nibbana. Penjelasan ini membuat Patacara tersadar dan Patacara mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian setelah Patacara ditabiskan menjadi bikuni, Patacara berhasil mencapai tingkat kesucian Arahata. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, orang-orang yang menderita ini, mereka semuanya menderita karena tidak bisa menerima kenyataan hidup yang memang merupakan penderitaan, kenyataan hidup yang tidak enak, tidak nyaman, yang merupakan penderitaan tidak bisa mereka terima. Karena tidak bisa menerima kenyataan hidup ini, makanya mereka menderita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk melakukan perenungan sesering mungkin tentang kenyataan hidup ini, tentang hakikat kehidupan ini. Kita perlu mengajari batin kita tentang hal ini, supaya kita bisa menerima kenyataan hidup ini ketika hal tersebut menimpa diri kita, terjadi pada diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, di dalam Abhinha Paccavekkanapata ada perenungan bahwa aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk yang kita dapatkan sebetulnya merupakan buah dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita merenungkan hal ini, seharusnya kita tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu takut atau panik. Kita tidak perlu takut misalnya pada jatuh sakit. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mana bisa mencegah kita supaya tidak jatuh sakit. Misalnya di dalam pandemi COVID-19 ini, kita perlu melakukan praktek pelaksanaan protokol kesehatan. Misalnya, satu, memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas di luar rumah. Nah, kemudian kita juga perlu makan makanan bergizi, rajin berolahraga, cukup istirahat, dan hindari stres. Itu yang perlu kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan hal-hal ini, dan ternyata kita masih aja jatuh sakit, terserang oleh virus corona, maka kita perlu sadari hal tersebut tidak lain adalah buah dari karma kita sendiri yang harus kita terima. Kita untuk selanjutnya pergi ke dokter atau berobat supaya kita bisa cepat sembuh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, jadi praktek Dhamma yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha menenangkan pikiran kita. Renungkan seringkali, perenungan kerap kali, Abhinha Paccavekkanapata, supaya pikiran kita bisa tenang. Yang kedua, kita harus rajin berdana di dalam kehidupan ini. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, justru pada saat-saat seperti sekarang ini di mana kita lagi sulit, kita harus berdana. Perbuatan berdana ini merupakan perbuatan yang mudah untuk dilakukan. Hampir semua orang bisa melakukannya, dan Bante yakin sebagian besar di antara kita pasti pernah berdana. Banyak hal yang bisa kita danakan, apakah sesuatu yang bersifat materi maupun yang non-materi. Kita bisa berdana makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, alas kaki, alat transportasi, masker, sabun, tenaga, ide, pengetahuan, petunjuk, pengetahuan Dhamma, dan lain-lain sebagainya. Nah, berdana mudah untuk dilakukan, tetapi memiliki manfaat yang besar, buah yang besar.
Di dalam Dana Sutta Itiwutaka, Sang Buddha mengatakan kepada para bikhu, seandainya makhluk hidup mengetahui seperti yang aku ketahui tentang buah dari berdana, maka mereka tidak akan menikmati apa yang mereka miliki tanpa membaginya terlebih dahulu. Mereka tidak akan membiarkan kekikiran menodai pikiran mereka. Bahkan ketika suapan makanan terakhir yang mereka miliki, mereka tidak akan memakannya tanpa membaginya terlebih dahulu kepada orang yang membutuhkan. Tetapi karena makhluk hidup tidak mengetahui, seperti yang aku ketahui tentang buah dari berdana, maka mereka menikmati apa yang mereka miliki sendiri, dan noda kekikiran menguasai pikiran mereka. Dari hal ini kita bisa tahu bahwa buah dari berdana, manfaat dari berdana itu sangat besar. Kalau kita ingin keluar dari keadaan kita yang kekurangan, kalau kita ingin keluar dari keadaan kita yang terpuruk, kalau kita ingin keluar dari keadaan kita yang sulit, maka salah satu solusi yang baik adalah berdana. Kita bisa kekurangan seperti sekarang ini, kita bisa terpuruk seperti sekarang ini, karena dulunya kita jarang berdana. Karenanya untuk bisa keluar dari situasi seperti ini, kita perlu berdana. Dengan berdana kita akan mendapatkan buahnya yang berlimpah. Sama seperti ketika kita menanam sebiji mangga, satu biji mangga. Satu biji mangga ini akan memberikan buah yang berlimpah. Setelah memberikan buah yang berlimpah, kelak di kemudian hari akan memberikan buah yang berlimpah lagi. Demikian pula, dana-dana tertentu yang kita lakukan akan memberikan buah yang berlimpah. Dan setelah memberikan buah yang berlimpah, akan memberikan buah yang berlimpah lagi. Nah, keadaan kita yang lagi susah-susahnya, yang lagi buruk-buruknya, supaya bisa keluar dari keadaan tersebut, supaya kita tidak terlalu merasa berat dengan dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini, maka kita harus saling menolong, saling membantu, saling mengurangi penderitaan, meringankan penderitaan dari orang lain. Seburuk-buruknya keadaan kita, pasti ada orang yang lebih buruk dari keadaan kita. Makanya bantulah mereka, tolonglah mereka, ringankanlah penderitaan mereka. Misalnya kita lagi kekurangan, kita lagi memiliki sedikit, kita mungkin bisa mendanakan sebutir nasi. Kita mungkin bisa mendanakan setetes cairan manis yang kita miliki kepada hewan-hewan tertentu. Ataukah kita bisa mendanakan sesuatu yang lain. Misalnya kita bisa berdana tenaga, kita bisa berdana ide, kita bisa berdana petunjuk. Jadi intinya kalau kita ingin keluar dari kekurangan, kalau kita ingin keluar dari keadaan yang sulit, kalau kita ingin supaya tidak terlalu mendapatkan efek buruk dari pandemi COVID-19 ini, salah satu solusi yang baik adalah berdana, rajin-rajin berdana. Hal ini ditegaskan lagi oleh Sang Buddha di dalam Kula Sutta Sanggifta Nikaya. Pada saat itu Sang Buddha sedang berada di desa Nalanda bersama dengan serombongan biku dalam jumlah yang besar. Di Nalanda pada saat itu sedang terjadi bencana kelaparan, kelangkaan makanan, hasil panen yang rusak, hasil panen berubah menjadi jerami. Nah, kepala desa Nalanda merupakan murid dari Niganta Nataputa, salah seorang pertapa dari sekte yang lain. Atas anjuran dari gurunya, yaitu Niganta Nataputa, kepala desa ini mendatangi Sang Buddha. Kepala desa ini dianjurkan oleh gurunya untuk membantah ajaran Sang Buddha. Nah, ketika kepala desa bertemu dengan Sang Buddha, ia memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Setelah memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, ia duduk di satu sisi. Kemudian ia mulailah bertanya kepada Sang Buddha, bukankah yang mulia dalam berbagai cara memuji sikap simpati kepada para keluarga, memuji sikap melindungi para keluarga, memuji sikap berbelas kasih kepada para keluarga. Sang Buddha mengiyakan bahwa Sang Buddha memuji sikap bersimpati, sikap melindungi, sikap berbelas kasih kepada para keluarga. Nah, kepala desa melanjutkan, tetapi mengapa Yang Mulia datang ke sini bersama dengan rombongan biku dalam jumlah yang besar pada saat sedang terjadi bencana kelaparan, pada saat sedang terjadi kelangkaan makanan, pada saat sedang terjadi panen yang gagal, panen yang berubah menjadi jerami. Dengan melakukan hal ini, Yang Mulia berlatih
untuk kehancuran para keluarga, untuk kemusnahan para keluarga, untuk kemalangan para keluarga. Jadi maksud dari kepala desa ini dengan adanya Sang Buddha bersama dengan rombongan biku dalam jumlah yang besar di sana, pada saat Sang Buddha berpindah patah, penduduk desa Nalanda yang lagi kekurangan, yang lagi memiliki sangat sedikit makanan, kalau memberikan dana makanan lagi, mereka akan menjadi sangat kekurangan. Mereka bisa hancur, mereka bisa musnah. Mereka mengalami kemalangan dengan keadaan tersebut dengan Sang Buddha yang berpindah patah bersama dengan rombongan biku dalam jumlah yang besar. Sang Buddha menjawab perkataan dari kepala desa ini. Sang Buddha mengatakan, seingat Sang Buddha, sejak 91 kappa yang lalu, satu kappa itu satu masa yang sangat lama, apalagi 91 kappa ya. Nah, Sang Buddha tidak mengingat adanya satu keluarga pun yang hancur karena berdana makanan. Lagi pula, keluarga manapun yang kaya, yang memiliki harta yang berlimpah, yang memiliki emas dan perak yang berlimpah, yang memiliki kekayaan dan hasil panen yang berlimpah, mereka semuanya mendapatkan hal tersebut karena berdana, karena kejujuran, karena pengendalian diri. Sang Buddha lantas menerangkan kepada kepala desa tersebut 8 sebab kehancuran dari para keluarga. Dan di akhir penjelasan tersebut, Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang yang menyatakan bahwa Sang Buddha berlatih untuk kehancuran, kemalangan, dan kemusnahan para keluarga, kalau orang tersebut tidak melepaskan pernyataannya, tidak melepaskan pandangannya tersebut, maka sebagai ganjaran, ia akan terjatuh ke alam neraka. Nah, di akhir khotbah Sang Buddha, kepala desa tersebut tersadar. Akhirnya ia berlindung kepada Santiratana, Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadi murid dari Sang Buddha. Dari apa yang dijelaskan di dalam Pula Sutta, kita bisa mengetahui bahwa berdana merupakan salah satu solusi yang baik untuk keluar dari keadaan-keadaan yang sulit. Sang Buddha memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lagi kesulitan, yang lagi kekurangan supaya bisa berbuat baik, supaya bisa berdana. Dengan mereka berdana, maka mereka bisa keluar dari keadaan-keadaan yang sulit tersebut. Jadi berdana merupakan salah satu solusi yang sangat baik di dalam menghadapi dampak buruk dari pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, di dalam Adita Sutta dikatakan bahwa seandainya rumah seseorang terbakar, kalau dia ingin menyelamatkan harta bendanya, maka dia harus mengeluarkan harta bendanya tersebut dari rumah yang terbakar. Demikian pula dunia ini terbakar oleh api usia tua dan kematian. Kalau kita ingin menyelamatkan harta benda kita dari kebakaran oleh api usia tua dan kematian, maka kita harus mengeluarkan harta benda kita tersebut dengan berdana. Jadi dengan berdana kita bisa menyelamatkan harta benda kita dari kebakaran oleh api usia tua dan kematian. Di dalam hidup, kalau kita hanya menumpuk kekayaan, hanya mengumpulkan kekayaan, kekayaan tersebut tidak bisa kita bawa ketika kita meninggal. Supaya kita bisa menyelamatkan kekayaan kita ketika dilalap oleh api kematian atau oleh api usia tua, maka kita harus membawanya keluar dengan cara berdana. Berdana merupakan cara menyelamatkan kekayaan kita dari kebakaran api usia tua dan kematian. Itulah pentingnya berdana. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, berdana sangat besar manfaatnya. Berdana merupakan salah satu solusi yang baik di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kita harus merubah mindset kita, pemikiran kita. Bukan berarti di saat-saat kita sulit, kita malah tidak mau berbuat baik. Justru kalau kita mau keluar dari saat-saat yang sulit, kita harus berbuat baik. Kita harus berdana. Berdanalah, sisihkanlah sedikit yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan supaya kita bisa keluar dari keadaan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, di dalam berdana kita memiliki motivasi atau alasan. Macam-macam motivasi atau alasan kita di dalam berdana. Nah, salah satu motivasi atau alasan yang baik di dalam berdana adalah dengan
alasan untuk mengembangkan cinta kasih dan dengan alasan untuk melepaskan kemelekatan kita. Kalau kita berdana dengan tujuan untuk mengembangkan cinta kasih, maka imun tubuh kita itu akan meningkat. Karena cinta kasih, pengembangan cinta kasih bisa meningkatkan imun tubuh kita. Yang mana hal tersebut sangat baik di masa-masa pandemi COVID-19. Kalau kita berdana dengan alasan, dengan motivasi untuk melepaskan kemelekatan kita, maka penderitaan kita akan semakin berkurang. Karena penyebab dari penderitaan yang kita alami adalah kemelekatan. Semakin banyak kemelekatan kita, maka semakin banyak pula penderitaan yang akan kita alami. Kalau kita membiasakan diri, melepaskan atau berdana satu benda, kemudian benda lain, kemudian benda yang lain lagi, semua hal yang kita dekati, maka kita belajar untuk melepas kemelekatan-kemelekatan kita. Ketika kita tidak memiliki kemelekatan, ketika itu pula kita tidak memiliki penderitaan. Suatu ketika Wisaka, salah satu penyokong utama Sang Buddha dan Sangga, kehilangan cucunya, cucu yang ia sayangi, yang ia cintai. Cucunya meninggal. Hal ini membuat Wisaka bersedih. Dengan rambut dan pakaian yang basah, ia pergi menghadap Sang Buddha. Sang Buddha lantas bertanya kepada Wisaka, mengapa, dari manakah Wisaka? Kok datang dalam keadaan pakaian dan rambut basah? Wisaka lantas menjawab bahwa cucu yang ia sayangi, yang ia cintai, meninggal dunia. Itulah sebabnya ia datang dalam keadaan yang demikian, pakaian dan rambut yang basah. Nah, Sang Buddha lantas bertanya kepada Wisaka, Wisaka, maukah kamu punya anak dan cucu sebanyak orang-orang yang ada di Sawati? Wisaka menjawab, iya, dia mau. Sang Buddha bertanya lebih lanjut, tetapi berapa banyakkah orang-orang yang meninggal setiap harinya di Sawati? Wisaka menjawab antara 1 sampai 10 orang. Setiap hari loh, 1 sampai 10 orang. Berarti setiap hari ada kematian. Nah, Sang Buddha lantas menjawab, bertanya lebih lanjut. Kalau demikian, Wisaka tidak akan terbebas dari rambut yang basah dan pakaian yang basah. Wisaka mengiyakan. Karena setiap kematian, pasti ia bersedih. Dan kesedihannya itu, ekspresinya adalah dengan membasahi rambutnya, membasahi pakaiannya. Ekspresi kesedihannya demikian. Nah, selanjutnya Sang Buddha mengatakan, seseorang yang memiliki 100 cinta, dalam hal ini 100 kemelekatan, maka ia memiliki 100 penderitaan. Seseorang yang memiliki 50 cinta atau 50 kemelekatan, maka ia memiliki 50 penderitaan. Seseorang yang memiliki 1 cinta atau 1 kemelekatan, maka ia memiliki 1 penderitaan. Seseorang yang tidak memiliki cinta atau tidak memiliki kemelekatan, maka dia tidak memiliki penderitaan. Jadi, semakin banyak yang kita lekati di dunia ini, semakin banyak yang kita cinta, maka semakin banyak pula penderitaan kita. Semakin kuat kemelekatan kita, maka semakin menderita pula penderitaan kita. Sehingga sangat baik bagi kita mempraktekkan berdana dengan motivasi, dengan alasan untuk melepaskan kemelekatan kita. Itulah motivasi tertinggi dari berdana, yaitu berdana dengan tujuan untuk menghiasi pikiran dengan pikiran-pikiran yang luhur, pikiran yang cinta kasih, pikiran yang melepaskan kemelekatan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, itu hal kedua yang bisa kita praktekkan. Hal yang ketiga adalah kita harus mempraktekkan sila. Praktek sila ini adalah praktek yang merupakan salah satu praktek yang menghindari perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Seperti yang kita ketahui, kita adalah pemilik karma kita sendiri, pewaris karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri, dan seterusnya. Jadi, hal-hal baik maupun hal-hal buruk yang kita alami di dalam hidup ini adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita ingin menghindari sakit, maka kita harus menghindari perbuatan yang menyakiti makhluk lain, perbuatan yang merugikan makhluk lain. Dengan menjalankan sila berarti kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita menjalankan sila dengan baik, maka sila tersebut akan melindungi kita. Kita tidak akan mendapatkan dampak buruk karena pelanggaran sila, karena kita sendiri menjalankan sila tersebut. Kita bisa sakit karena dulunya kemungkinan kita dulu sering menyakiti makhluk lain atau orang lain. Kita bisa pendek umur karena kita dulu sering membunuh, memperpendek usia dari makhluk lain.
Kita bisa kehilangan sesuatu yang kita miliki, karena bisa aja dulu kita membuat seseorang atau orang lain kehilangan apa yang ia miliki dengan misalnya mencuri. Kita bisa misalnya sering dibohongi, karena dulunya kita suka berbohong. Jadi, kalau kita tidak ingin mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini, janganlah beri hal-hal yang buruk kepada orang lain, kepada makhluk lain. Karena apa yang kita beri akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita beri penderitaan, maka kita akan mendapatkan penderitaan. Kita beri usia yang pendek, maka kita akan mendapatkan usia yang pendek. Kita beri kerugian, maka kita juga akan mendapatkan kerugian. Sehingga sangat penting bagi kita di dalam hidup ini untuk menjalankan sila, menghindari perbuatan buruk atau perbuatan yang jahat. Itu praktek ketiga. Praktek yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Kesulitan yang kita alami, masalah, persoalan, semuanya itu bisa kita hadapi dengan baik kalau kita memilih. Maka praktek yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengembangkan kesabaran kita di saat-saat yang susah seperti sekarang ini. Kesabaran membuat kita bisa mengambil langkah yang benar, mengambil langkah yang tepat. Kesabaran memang susah untuk dipraktikkan, tetapi buah dari kesabaran itu adalah manis. Kesabaran menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Kesabaran menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Seseorang melakukan perbuatan yang buruk karena tidak mampu menahan diri pada saat-saat ia lagi emosi. Kalau ia mampu bersabar, mampu menahan diri, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Sehingga kesabaran sangat dibutuhkan, sangat penting di dalam kehidupan ini, khususnya ketika kita lagi mengalami saat-saat yang sulit seperti pandemi COVID sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, praktekkanlah Dhamma. Karena dengan mempraktekkan Dhamma, kita bisa menghadapi dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini dengan mudah. Kita tidak akan terlalu menderita karena dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Semoga apa yang Bante sampaikan pada perayaan Hari Asada ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa membuat kita lebih mudah melalui dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua berbahagia. Sampai sabta bawah kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas nama desananya. Kini kita masuki sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudara sedama yang memiliki pertanyaan? Jika ada pertanyaan secara langsung, bisa tekan tombol raise hand. Kemudian nanti akan kami aktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Bante. Dan apabila ada pertanyaan melalui chat, bisa dikirim ke host Wiarapita Masuka agar saya bacakan kemudian. Baiklah, kami utamakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dulu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Klik saja tombol raise hand-nya. Baik, Bante, sambil kita menunggu pertanyaan langsung yang masuk, saya bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ya, Bante. Pertanyaan pertama, Bante. Nama budaya, Bante. Saat saya ingin berdana materi dengan tulus sesuai dengan pikiran satu, terkadang muncul pikiran kedua yang membuat saya perlu untuk berpikir kembali terkait dana yang akan saya berikan. Bagaimana cara kita untuk menghalau atau mengurangi munculnya pikiran kedua tersebut, Bante? Terima kasih, Bante. Memang adalah hal yang wajar. Kadang-kadang kita mempertimbangkan sesuatu yang akan kita danakan. Tidak apa-apa kalau kita mempertimbangkan hal-hal tersebut. Memang di dalam berdana kita perlu kebijaksanaan. Nah, hal yang terbaik di dalam berdana adalah motivasi kita untuk melepaskan kemelekatan kepada harta benda, kemelekatan kita kepada segala sesuatu, ataukah motivasi kita untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang luhur seperti cinta kasih. Jadi kalau kita berdana, ketika hal-hal ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Memang kita perlu mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, kalau kita memang bertujuan untuk melepaskan kemelekatan kita, maka kita perlu merenungkan dengan bijaksana alasan-alasan kita berdana supaya kita betul-betul bisa melepaskan kemelekatan kita. Jadi nggak apa-apa adanya pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Yang penting kita bisa memutuskan dengan bijaksana. Sebisa mungkin kita berlatih berdana
dengan tujuan untuk melepaskan kemelekatan kita, ataukah dengan tujuan untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk? Karena ini merupakan motivasi tertinggi yang mana buahnya yang bisa kita dapatkan merupakan buah yang tertinggi dari berdana. Ya, demikian. Terima kasih Bante atas jawabannya. Kemudian saya bacakan pertanyaan tulis kedua Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, keadaan sekarang ini sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan. Semua manusia diposisikan sama, baik orang tua, muda, orang baik, maupun orang kurang baik. Terdampak COVID semuanya mengalami hal yang sama. Mohon petunjuk dari Bante. Apakah hal ini merupakan karma kolektif atau akibat karma masa lampau bagi manusia secara umum? Wandami Bante, salam meta dari Tan Kim Eng Sodong. Nah, apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini, baik atau buruk, memang merupakan buah dari karma kita. Baik itu buah dari karma kita yang sekarang, maksudnya di kehidupan sekarang, maupun karma kita dari kehidupan kita yang lampau. Jadi, karena mendapatkan kondisi yang sama, maka buah karma kita bisa berbuah. Bisa berbuah dalam bentuk hal yang mirip. Walaupun misalnya kita diserang oleh virus corona, tetapi gejala yang masing-masing orang alami, ada yang parah, ada yang ringan, karena bergantung sama karma masing-masing. Mungkin sama-sama diserang oleh virus corona, tetapi gejala atau penderitaan yang dialami berbeda. Jadi dalam hal ini, kenapa demikian? Karena perbuatan yang kita lakukan di masa lampau itu berbeda-beda. Walaupun misalnya kita sama-sama melakukan perbuatan, anggaplah perbuatan berdana makanan. Kita misalnya satu keluarga, lantas kumpul-kumpul uang untuk berdana makanan. Masing-masing katakanlah 5.000 sampai akhirnya kita bisa membeli kue. Nah, masing-masing kan berdana 5.000. Tetapi walaupun kita sama-sama berdana tersebut, keadaan pikiran kita berbeda, usaha dari kita berbeda, sehingga buah yang akan kita petik juga pasti berbeda-beda. Walaupun kita melakukannya bersama-sama. Nah, demikian pula di dalam kehidupan sekarang ini. Walaupun kita mendapatkan kondisi yang sama di mana sekarang ini orang-orang pada bisa terserang oleh virus corona COVID-19 ini. Tetapi karena karma kita berbeda, maka gejalanya bisa berbeda. Maksudnya berat ringannya bisa berbeda. Karena karma kita berbeda, bisa aja juga kita tidak terkena serangan, tetapi orang lain yang kena. Jadi dalam hal ini, karma kolektif atau karma bersama itu bisa ada, tetapi hasilnya tetap beda-beda. Karena walaupun kita sama-sama melakukan perbuatan yang sama, tetapi pikiran, usaha beda-beda. Demikian pula apa yang kita alami sekarang ini. Penderitaan yang kita alami juga beda-beda. Jadi demikian. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya. Baiklah, kesempatan terakhir, apakah ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, baik secara langsung ataupun tertulis? Baiklah, sepertinya sudah tidak ada Bante dan waktu juga sudah cukup larut. Bante, mohon kiranya untuk memberikan kesimpulan Bante. Ya, kesimpulan di dalam kehidupan ini, kita apapun keadaan kita harus tetap mempraktikkan dhamma. Justru pada saat-saat yang sulit, pada saat-saat yang tidak menyenangkan, semakin perlu kita untuk mempraktekkan dhamma, karena dengan mempraktekkan dhamma kita bisa melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang tidak menyenangkan tersebut dengan baik. Karenanya biasakanlah diri sejak sekarang ini untuk mempraktekkan dhamma apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena kita lah yang mendapatkan manfaatnya. Demikian kesimpulan. Ya, luar biasa. Terima kasih Bante. Bante, apakah Bante berkenan untuk memberikan blessing kepada kami semua? Ya, Bante akan mimpin pelimpahan jasa ya. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudari sedama melakukan pelimpahan jasa ya. Tekadkan di dalam pikiran jasa-jasa perbuatan baik yang telah dilakukan, saya limpahkan kepada semua sanak keluarga saya yang telah meninggal, semua leluhur saya, semua makhluk yang mempunyai hubungan karma dengan saya. Semoga mereka semua turut menikmati jasa-jasa kebajikan tersebut. Semoga mereka semua berbahagia ya. Jadi diulang-ulangnya tekad baiknya. Iyatha wariwaha pura paripurenti sagara ewa mewa ito dinam petanang upakapati
อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโดปนราโสยะถามณิโยติราโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวัน สุขีดีกายุโกภาวะอภิวาดานาสิลิสานิจัมบุดาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาดันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดdhiโรวันนาโดปฏิภาณโด สุขัสสะดาตเมดาวิสุขันโสอดิกาชติอายุนดาตวาบัลลังวันนาสุขันจาปฏิภาณโดดีกายุยาสวะโหติยัทธายาทุปปาจติติภาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตา สัพพบุทธานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สดาโสธีภาวันตุเตสาธุ Sadu, sadu, sadu.